Bab 23. Jam menunjukkan pukul 23.55, Brian mulai mengetik ucapan ulang tahun untuk sang mama, niatnya mengirimkannya tepat pada jam 12 malam. Selamat ulang tahun mamaku tercinta, semoga mama sehat dan bahagia selalu. Kali ini Brian mau kasih kado yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dan kebahagiaan mama tahun ini bertambah karena kami segera memberikan cucu untuk mama. Salam dari kami bertiga. Brian, Clara dan Brian Junior. Tak lupa ia melampirkan foto selfie mereka berdua tadi dengan memegang hasil USG. Pasti mama senang banget nih, ia pun tersenyum membayangkan pasti mamanya sangat bahagia menerima ucapannya itu. Setelah mengirimkan ucapan itu, Brian meletakkan ponselnya di nakas, karena ia tahu betul tak mungkin mamanya membalas pesan di tengah malam seperti ini. Maka ia pun memilih tidur lelap bersama istrinya. Keesokan harinya, Clara bangun lebih awal dari suaminya. Ia segera berwudu untuk sholat subuh, tak lupa membangunkan suaminya. "Bang, sholat subuh," ucapnya sambil mengelus lengan suaminya. "Iya sayang sebentar lagi." Mendengar jawaban itu Clara langsung menggelar sajadah. Saat ia akan memulai sholat, tiba-tiba ponsel Brian yang berada di atas nakas bergetar. Melihat tidak ada pergerakan dari Brian, ia pun segera meraih ponsel suaminya. "Mama." Clara pun menjawab panggilan itu. Dalam panggilan, "Assalamualaikum Mama." "Waalaikumsalam sayang. Duh Mama senang sekali mendapat kabar bahagia ini alhamdulillah sayang." "Iya Ma, makasih ya atas dukungannya. Oh ya Ma selamat ulang tahun ya." "Makasih sayang." Mendengar kabar ini rasanya Mama ingin sekali ke sana, memeluk kamu, kamu jaga kesehatan ya nak. "Iya Ma, Mama juga ya." "Suamimu mana? Masih tidur Ma?" "Ya, sepertinya dia menunggu tepat jam 12 ya malam tadi untuk mengirim ucapan dan surprise ini ke Mama." "Iya Ma." "Ya udah sayang, assalamualaikum." "Waalaikumsalam Ma." Setelah mengakhiri panggilan, Clara langsung menuju sajadah untuk menyelesaikan sholat subuhnya yang tertunda. Setelah selesai sholat, tak lupa ia selalu berdoa dan bersyukur atas segala karunia yang ia dapatkan, suami yang baik, serta ibu mertua yang sangat menyayanginya, meski di awal menikah ia pernah merasa bahwa ia adalah istri dan menantu yang tak dianggap. Sajadah dan mukena sudah terlipat, lalu dengan semangat, Clara hendak menuju dapur tapi sebelumnya ia membangunkan lagi suaminya. Bang, matahari udah hampir terbit loh," sambil menggoyangkan tubuhnya. "Iya, iya sayang," jawab Brian dan langsung duduk di ranjang. Setelah melihat suaminya benar-benar sudah bangun, ia segera menuju dapur. "Kamu mau kemana?" tanya Brian. "Ke dapur lah Bang," jawabnya sambil berlalu. Karena melihat bahan-bahan makanan di kulkas sudah pada habis, benar saja semenjak ia bed rest mereka belum belanja sama sekali. "Oh iya masih ada mie instan," saat hendak membuka kemasan mie itu, "kamu mau sarapan dengan itu?" Tiba-tiba suaminya sudah berada di belakangnya. "Iya Bang, kita belum belanja dan cuma ada ini," jawabnya. "Jangan, biar abang beli bubur aja di depan. Kamu lagi hamil mau makan mie instan." "Yah, udah dibuka Bang, sayang kalau nggak jadi dimasak, lagian adek lagi pingin makan ini." "Nggak boleh, kamu tunggu aja di sini," ucap Brian dengan nada membentak. Lalu Brian mengambil kunci motor dan pergi. Clara mengikuti perkataan suaminya, lalu ia mematikan kompor dan membuang air yang sudah direbusnya. Baru kali ini Bang Brian ngomongnya agak keras. Karena tak ingin membuang waktu, Clara memilih pergi ke kamarnya untuk mandi. Saat hendak mengambil handuk, ting. Ada pesan masuk di ponsel Brian yang berada di atas nakas. Ternyata ia pergi tanpa membawa ponselnya. Karena penasaran, Clara melihat ke layar ponsel itu dan di sana beruliskan nama Tisya si pengirim pesan. Tapi ia ragu apa harus membukanya atau tidak. Tak lama kemudian terdengar suara motor di garasi pertanda Brian sudah kembali. Clara langsung meletakkan kembali ponsel itu, dan langsung menuju ke kamar mandi.
Kira-kira apa isi chat tadi ya? Sebenarnya Clara sangat penasaran, tapi ia tak mau mengganggu privasi suaminya dan memilih untuk tidak membuka pesan tersebut, walau banyak pertanyaan dalam benaknya. Sementara Brian mencari-cari di mana istrinya berada, namun saat mendengar suara percikan air dari kamar, ia langsung menuju ke dapur dan menyajikan sarapan yang ia beli tadi. Clara sudah bersiap dengan setelan kerjanya, begitu juga dengan Brian. Sayang, ayo kita sarapan dulu, ajak Brian melangkah ke dapur. Iya bang, jawabnya. Mereka sudah duduk berhadapan. Bang, kenapa tadi kamu terlihat marah sekali? Maaf, abang cuma nggak mau kamu makan mie instan, makanan yang kamu makan harus ada nilai gizinya, jangan cuma pikirin diri sendiri, katanya tegas. Iya bang. Bang. Iya. Itu tadi sepertinya ponsel abang ada masuk chat, ucapnya ragu-ragu. Ia penasaran apakah suaminya akan berkata jujur tentang isi chat itu, atau tidak. Oh ya, dari siapa? Brian bangkit hendak ke kamar mengambil ponselnya. Tak lama kemudian dia sudah kembali duduk di hadapan istrinya. Mata Clara tertuju pada ponsel yang digenggam suaminya dan sekilas Clara memperhatikan raut wajah Brian saat membuka chat itu. Oh, ini dari Tisya, jawab Brian. Isi pesannya apa bang? Nggak penting sayang, kenapa nggak dimakan? Iya, nggak selera bang, mau beli roti coklat aja nanti di toko roti dekat kantor. Kamu nggak sayang sama janin yang ada di kandunganmu? Clara tertunduk saat mendengar pertanyaan. Bagaimana aku nggak sayang? Ya jelas aku sayang, ini kan anakku. Tapi sekarang benar-benar lagi nggak selera bang, jangan dipaksa dong, bantah Clara. Ya udah, terserah kamu aja, ayo kita berangkat. Mereka sudah di dalam perjalanan menuju kantor, tapi tak ada obrolan sedikit pun. Clara yang sejak tadi hanya diam memikirkan isi chat dari Tisya yang menurut Brian tak penting itu, membuatnya penasaran dan berpikir yang tidak-tidak. 20 menit perjalanan, mereka sudah sampai di kantor Clara. Tak lupa ia menyalami suaminya seperti biasa, tapi sepertinya Brian lupa dengan rutinitas pagi biasanya, morning kiss. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Setelah mobil Brian benar-benar berlalu, Clara tidak langsung masuk ke gedung kantornya, ia pergi ke toko bakery yang tepat berada di sebelah gedung kantornya. Clara memilih beberapa roti yang ia suka, tak lupa mengambil sebotol air mineral di dalam showcase yang ada di toko roti itu. Setelah membayar, Clara duduk di kursi yang disediakan di dalam toko tersebut, dan mulai menikmati rotinya. Walau perasaannya campur aduk sekarang, ia sangat lahap menikmati roti favoritnya itu. Dan saat akan membuka kemasan roti berikutnya, tanpa Clara sadari matanya mulai mengeluarkan bulir-bulir air yang sedikit lagi akan jatuh di pipinya, ia menunduk. Clara, ucap seorang pria yang tiba-tiba sudah berada di hadapannya, ia menoleh seketika dan menyadari pipinya telah basah, ia langsung menghapus dengan kedua tangannya. Iya Bang Rio, jawabnya. Kamu sendirian. Seperti yang abang lihat. Setelah memilih roti, Rio duduk di hadapan Clara. Boleh aku duduk di sini? Sebelumnya meminta izin. Boleh kok, jawabnya lalu meneguk air mineral di dalam genggamannya. Tumben kamu sarapan di sini. Lagi pingin roti bang. Abang sendiri. Hehe, aku memang langganan tiap hari di sini. Namanya juga lajang nggak ada yang masakin, jawabnya cengir. Oh iya? Jawab Clara singkat. Sebelum Clara menikah, mereka berdua sangat akrab bahkan sering bersama, ketika ada perintah tugas dari kantor ataupun hanya sekedar makan siang bersama. Bahkan di awal-awal Clara bekerja di kantor itu, Rio banyak membantu Clara tentang pekerjaan yang belum ia pahami. Tapi setelah menikah Clara menjaga jarak terhadap Rio karena menyadari bahwa dirinya sudah menjadi istri orang. Sungguh tak baik jika orang-orang berpandangan negatif tentang dirinya. Rio memang rekan satu divisi Clara namun ia lebih senior dan lebih dulu bertugas di lembaga tersebut, dan status mereka berbeda. Clara hanyalah seorang pegawai kontrak, sementara Rio sudah menjadi PNS.
Sebenarnya Rio ingin sekali menanyakan penyebab wanita di hadapannya menangis saat itu, tapi ia tahan karena merasa tidak berhak mencampuri apapun permasalahan yang sedang dihadapi rekannya itu. Ayo kita masuk, udah hampir jam 8, ajak Rio. Kamu duluan aja bang, ucap Clara seraya tersenyum. Mau aku temani dulu di sini? Boleh sih, tapi kalau kamu ada pekerjaan mending masuk aja bang duluan, nanti aku nyusul. Enggak, kan kamu tahu sendiri kalau divisi kita lagi santai. Lalu Rio duduk kembali di hadapan Clara. Banyak yang mereka perbincangkan, mulai dari pekerjaan hingga hal-hal konyol yang mereka alami saat menyelesaikan pekerjaan, bertemu orang-orang aneh. Hari ini, mereka seolah nostalgia kecil, membuat Clara tertawa kembali dan lupa dengan kegundahannya. Clara, meskipun kamu sudah menikah, bolehkah kita masih bersahabat seperti dulu? Aku tahu kamu menjaga jarak denganku, aku paham soal status kamu yang sudah menjadi istri orang, tapi aku selalu bersedia jika kamu ingin berbagi cerita, seperti dulu. Ucap Rio seraya tersenyum pada Clara. Clara tak menjawab apapun, hanya membalas senyum Rio. Ia tahu apa yang dikatakan Rio itu sangatlah tulus dari dalam hatinya. Sementara itu di kantor Brian, tak seperti biasanya saat tiba di kantor, biasanya ia selalu membuka laptop terlebih dahulu, namun berbeda dengan hari ini, ia langsung mengambil ponsel dari sakunya, membuka kembali chat dari Tisha tadi pagi. Brian, sekedar mengingatkan, jangan lupa datang ke resepsi pernikahan aku dan Yogi ya. Bisakah kita masih bersahabat seperti masa-masa kuliah dulu? Setelah membaca pesan itu, Brian meletakkan ponselnya. Barulah ia mengambil laptopnya dan mulai mengerjakan sesuatu di sana, tapi pikirannya tak bisa fokus. Ia mengambil lagi ponsel di sampingnya membuka pesan yang sebenarnya enggan ia balas, dan mulai mengetik. Tentu saja, tapi ingat kita udah punya kehidupan masing-masing. Hanya itu balasan dari Brian kepada sang mantan, setelah membalas pesan itu. Ternyata ia masih juga belum bisa fokus dengan apa yang ia kerjakan di laptop. Tiba-tiba ia teringat istrinya yang tadi pagi tak sengaja ia bentak, lalu mengambil lagi ponselnya. Sayang, kamu lagi apa? Pesan terkirim, belum bercentang biru. 2 jam berlalu, pesan yang ia kirim masih belum berbalas. Sementara sebentar lagi sudah masuk jam makan siang, jam 11.30. Brian melakukan sekali panggilan, istrinya tidak menjawab. Hingga ia memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya dan pergi ke kantor Clara. Saat di dalam perjalanan, ponselnya bergetar dengan cepat ia langsung meraihnya. Dalam panggilan, sayang, kamu kemana aja? Maaf ponsel adek di dalam tas dan ternyata mode silent. Ada apa bang? Abang sedang dalam perjalanan menuju kantormu, tunggulah di depan, sebentar lagi sampai. Iya bang. Panggilan berakhir. Sesuai perkataan suaminya, Clara berjalan menuju lobi kantor dan menunggu suaminya tepat di depan gedung. Tak menunggu lama, mobil yang sangat ia kenal itu sudah memasuki perkarangan dan berhenti tepat di hadapannya. Ada apa bang? Kok tiba-tiba? Menatap lurus pada suaminya. Kita makan siang bersama ya. Mengambil tangan kanannya. Iya boleh, bukannya kamu lagi banyak kerjaan. Abang cuma mau pastikan kamu makan apa siang ini, jawabnya. Kamu mau makan apa? Sambil melajukan mobilnya keluar dari perkarangan itu. Sop daging aja, tanpa ragu, ternyata Clara sudah punya pilihan. Oke Tuan Putri. 15 menit perjalanan, mereka sudah sampai di resto yang menyediakan sop daging dan paling enak di kota mereka. Sebenarnya Brian tidak tahu tempat ini, istrinya lah yang memberi arahan sehingga mereka sampai ke resto ini. Mereka duduk berhadapan, dan sudah memesan. Sayang, kamu sering makan di sini. Iya, dulu. Sebelum kita menikah. Clara mengangguk mengiyakan. Sama siapa? Sama Bang Rio, entah kenapa setiap istrinya menyebut nama itu, kupingnya terasa panas. Oh jadi kamu dekat sama dia. Dulu Bang, sebelum kita nikah, jelasnya.
Sekarang, Brian mengerutkan dahi, menunggu jawaban apa yang akan keluar dari mulut Clara. Sekarang biasa aja, ya cuma rekan kerja. Abang nggak yakin? Brian mulai memasang raut wajah tak suka. Ya abang nggak percaya sama adek. Mencolek tangan suaminya. Brian tidak menjawab apapun. Tak lama kemudian, pesanan mereka datang. Aroma sop daging itu membuat Clara menelan air liurnya, tak sabar ingin segera melahapnya. Perutnya sangat lapar, jelas saja karena tadi pagi ia hanya memakan roti yang hanya sekedar mengganjal di perutnya. Ayo kita makan bang, ini beneran enak loh. Clara mencicipi kuah sop itu. Masih panas, jawab Brian singkat, sebenarnya bukan hanya sop itu yang panas, tapi hatinya juga. Karena ternyata tempat ini adalah tempat favorit istrinya dengan seorang pria lain, ya meskipun dulunya mereka tidak ada ikatan apa-apa, tapi ia tetap saja tak suka. Aku tahu, aku juga seorang laki-laki. Rio pria itu pasti dulunya punya perasaan terhadapmu, atau mungkin masih hingga sekarang. Deb, panggilnya. Si Rio itu waktu resepsi pernikahan kita sepertinya dia nggak hadir ya. Entah kenapa Brian tiba-tiba ingin menanyakan ini. Clara mengangguk mengiyakan, sambil menikmati sop dagingnya dan dipadukan dengan nasi putih, berbeda dengan Brian yang belum menyentuh itu sama sekali. Kenapa dia nggak hadir? Mungkin dia nggak rela menyaksikan adek bersanding dengan kamu? Clara wanita itu benar-benar polos, tentu saja jawabannya itu membuat suaminya makin tidak karuan. Jadi dia suka sama kamu. Nada bicaranya mulai tinggi. Bisa jadi, tapi itu kan dulu bang. Kamu nggak makan. Kenapa malah bahas Bang Rio sih? Menatap mata suaminya dengan tatapan aneh. Jangan sebut nama itu lagi, abang nggak mau dengar. Abang kenapa? Cemburu. Haha. Clara tertawa menang. Ini nggak lucu sayang. Nggak enak kan bang cemburu. Makanya jangan suka buat adek cemburu juga, rasain, celetuknya, membuat Brian heran. Kamu, cemburu sama siapa? Brian balik bertanya. Coba adek mau lihat isi pesan dari mantan kamu tadi pagi, menadahkan tangannya meminta ponsel suaminya. Oh, itu, Brian segera mengambil ponsel dari sakunya, membuka pesan itu, mengarahkan layar ke hadapan istrinya. Ia mengangguk. Sahabatan, yakin. Sayang, jangan kekanak-kanakan, lihat dong abang balas apa ke dia, cukup tegas bukan? Mencolek pipi istrinya yang masih lahap menikmati makanannya. Nggak kebalik, abang tuh yang cemburu nggak jelas. Adek sama Bang Rio nggak punya hubungan apa-apa, kalau abang jelas itu Tisya masa lalu abang, dulu kalian pernah saling cinta. Adek yakin waktu itu kamu niat mau ninggalin adek dan nikah sama dia, iya kan bang? Mendengar semua pertanyaan dan pernyataan Clara membuat Brian terdiam, ia tak tahu harus menjawab apa. Sama seperti jawaban kamu sayang, itu kan dulu. Sekarang abang maunya cuma sama kamu. Iya. Adek percaya, jawabnya sambil mengelap sudut bibirnya dengan tisu. Clara sudah selesai makan, tapi lelaki di hadapannya itu sama sekali belum menyentuh makanannya. Bang, udah dingin loh makanannya, kenapa nggak dimakan? Abang ragu mau makan, jawabnya dengan ekspresi datar. Kenapa? Beneran enak loh, cobain dulu. Clara mengambil lipstik dari tasnya dan mulai memolesenkan di bibir manisnya. Bukan karena itu, Brian menggeleng. Lalu, bercermin. Abang takut kamu menganggap lelaki di hadapanmu ini Rio, bukan Brian, dan ini tempat favorit kalian. Mendengar jawaban dari suaminya, Clara memegang pelipisnya, ya ampun apa semua laki-laki seperti ini jika sedang cemburu. Clara tersenyum, bukan tempat favorit sih, kami berdua cuma suka dengan sop di sini, sayang. Apa? Kamu bilang barusan, kami berdua. Iya, adek dan Bang Rio, kami sama-sama suka sop di sini. Clara memperjelas penyataannya. Oh jadi gitu. Brian bangkit dari duduknya, menuju kasir. Loh bang, mau kemana? Kok nggak dimakan?
Setelah membayar, ia kembali dan menarik tangan istrinya untuk segera pergi meninggalkan tempat itu, tempat favorit istrinya dan laki-laki lain. Ia tak mau berlama-lama di situ membuat hatinya semakin panas. Brian menarik tangan Clara hingga masuk ke dalam mobil. Bang, kamu belum makan loh.